Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar perempat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan kesempatan untuk bertemu di pagi yang penuh berkah ini. Salam dan salawat yang tak terhingga kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah topik yang sesungguhnya adalah inti dari segala amal kebaikan kita. Sebuah syarat mutlak yang menentukan apakah kita akan memanen hasil dari jerih payah ibadah kita ataukah tidak. Topik itu adalah keikhlasan. Seringkali kita sebagai manusia modern yang sibuk beramal dengan begitu giat. Kita mungkin menghabiskan waktu, tenaga, dan harta yang besar untuk menunaikan ibadah. Entah itu sholat, puasa sunnah, sedekah, atau membangun fasilitas umat. Kita beranggapan semakin besar dan banyak amal kita, semakin tinggi pula nilai kita di hadapan Allah. Namun, kita sering lupa bahwa kuantitas amal bukanlah penentu utama. Ada sebuah filter, sebuah kunci rahasia yang harus dimiliki setiap amal agar ia diterima, yaitu keikhlasan. Ikhlas secara sederhana berarti kita melakukan setiap perbuatan, baik yang wajib maupun sunnah, hanya karena Allah. Tidak mengharapkan pujian manusia, balasan material di dunia, apalagi sanjungan popularitas. Kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tidak didasari keikhlasan ibarat membangun sebuah istana megah di atas pasir yang rapuh. Terlihat indah namun pasti akan runtuh. Fondasi ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman yang memerintahkan kita untuk beribadah dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari demikian itulah agama yang lurus. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa inti dari semua ajaran agama adalah beribadah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata. Pendengar perempat yang budiman, ikhlas adalah ujian yang sangat berat. Bahkan para ulama salaf, generasi terbaik umat ini, mengatakan bahwa menjaga keikhlasan itu jauh lebih sulit daripada mengerjakan amalan itu sendiri. Mengapa? Karena musuh keikhlasan sangat halus dan tersembunyi. Musuh itu adalah riya atau pamer, dan sum'ah atau ingin didengar oleh orang lain. Riya itu diibaratkan oleh para ulama sebagai semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap, sulit kali terlihat, tapi sangat merusak. Kadang kita merasa sudah ikhlas, padahal tanpa sadar hati kecil masih berharap dipuji. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebut riya sebagai syirik kecil, sebuah perbuatan yang meskipun kecil dalam bentuknya, tapi memiliki potensi besar untuk menghancurkan pahala amal kita. Lantas, bagaimana kita mengenali keikhlasan dalam diri kita? Ada beberapa tanda yang bisa kita jadikan cermin untuk menguji hati kita. Tanda yang pertama, seorang yang ikhlas akan sama rata antara pujian dan celaan. Amalannya tidak akan bertambah giat ketika dipuji dan tidak akan kendor atau berhenti ketika dicela atau tidak dihargai oleh manusia. Sebab fokusnya hanya satu, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kedua, ia akan senang beramal secara sembunyi-sembunyi. Ia menyembunyikan amal solehnya seperti ia menyembunyikan aibnya. Tanda ketiga, akan terus beramal walau gagal dalam pandangan manusia. Jika usahanya atau kebaikan belum terlihat hasilnya di dunia, ia tidak patah semangat,
karena ia tidak mengejar hasil duniawi, melainkan pahala yang pasti di sisi Allah. Dan tanda keempat, ia tidak pernah mengungkit kebaikannya. Ia tidak mengharapkan balasan dari manusia, bahkan ia dilupakan oleh orang yang pernah ia bantu. Ia akan tenang karena ia yakin upah yang lebih mulia telah disiapkan di akhirat. Pendengar perempat, marilah kita terapkan keikhlasan ini dalam keseharian kita yang modern ini. Pertama, mari kita niatkan ulang setiap aktivitas kita. Ambil waktu sejenak sebelum memulai pekerjaan duniawi, seperti bekerja di kantor, mengurus rumah tangga, atau merawat anak. Dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku melakukan ini agar Engkau meridhoi usahaku mencari nafkah yang halal, agar Engkau meridhoi aku menjalankan amanah keluarga." Dengan niat ini, pekerjaan dunia kita pun berubah menjadi ibadah. Kedua, kurangi pamer di media sosial. Ketika kita ingin berbagi kebaikan, tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku ingin memotivasi orang lain atau ingin dipuji? Jika tujuannya hanya pamer, tahanlah. Dan yang ketiga, berikan sedekah rahasia secara rutin. Sekecil apapun itu, inilah investasi akhirat yang paling terjamin. Yang terakhir, latih hati untuk bersabar saat dikecewakan. Jika Anda membantu seseorang, tapi orang itu justru mengecewakan atau bahkan berbalik memusuhi Anda, jangan marah. Ingatlah, Anda tidak beramal untuk orang itu, tapi untuk Allah. Hilangnya ucapan terima kasih manusia justru menjadi bukti keikhlasan Anda di hadapannya. Kita wajib mengingat kisah tragis tentang mereka yang beramal namun tidak ikhlas. Diriwayatkan dalam hadis yang masyhur yang menceritakan tentang 3 golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang yang mati syahid di jalan Allah, orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, orang yang Allah lapangkan hartanya dan ia bersedekah dalam berbagai macam kebaikan. Mereka beramal dengan amal yang luar biasa. Namun ketika Allah menanyai mereka tentang tujuan amalnya, mereka menjawab dengan bangga bahwa mereka berjuang, mengajar, dan bersedekah deminya. Namun Allah berfirman, kamu berdusta, kamu beramal agar dikatakan pemberani, agar dikatakan ahli ilmu, dan agar dikatakan dermawan. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Hadis riwayat Muslim. Amal besar mereka sia-sia, bahkan menjadi musibah. Ini adalah peringatan paling keras tentang pentingnya ikhlas. Teman perempat yang seiman, marilah kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk selalu mengoreksi niat. Ikhlas pada pondasi, tanpa niat yang tulus karena Allah, seluruh bangunan amal kita akan runtuh. Teman perempat yang seiman, marilah kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk selalu mengoreksi niat. Ikhlas adalah pondasi. Tanpa niat yang tulus karena Allah, seluruh bangunan amal kita akan runtuh. Mari kita jadikan amal kita, baik yang besar maupun yang kecil, murni hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, menguatkan hati kita dari penyakit riya dan sum'ah, menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beramal dengan tulus dan diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian penyampaian pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita tak pernah menyangka